Ya, shalom, selamat malam warga kerajaan. Ya, ketawa. Ya, puji Tuhan ya, kita masih bisa berkumpul pada malam hari ini dan saya bersyukur juga saya masih diberi kepercayaan oleh pastor untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan adapun untuk tema kita renungan malam hari ini kita akan belajar bersama-sama masih di dalam tema gereja kita untuk bulan Januari ialah spiritual gift atau karunia rohani. Dan mungkin ini pembahasan atau sharing firman Tuhan tentang spiritual gift, karunia rohani. Ini kayaknya yang terakhir. Soalnya minggu depan kita udah masuk pada tema yang berbeda. Ini masih di dalam spiritual gift, tapi dalam bulan Januari ini temanya understanding the gift. Understanding the gift. Nah, untuk bulan depan, bulan Februari kita masuk di dalam developing the gift. Nah, jadi ini terakhir saya sharing firman Tuhan tentang understanding the gift atau spiritual gift. Nah, kembali lagi ya, kita mengingat seperti sebelumnya juga, saya rasa kita udah beberapa kali mendengar tentang karunia-karunia rohani. Minggu pertama, minggu kedua, minggu pertama, minggu ketiga, pastor udah bahas ya, sangat jelas. Dan beberapa poin-poin pentingnya juga udah disampaikan oleh pastor. Jadi saya sebenarnya sini hanya mengulang, hanya melihat dari pemahaman yang Tuhan percayakan, yang Tuhan bukakan di dalam pengertian, di dalam pemahaman saya. Nah, mungkin kita semua pemahamannya beda-beda. Artinya pemahamannya beda-beda bukan berarti firman Tuhan itu bias ya, macam-macam. Enggak, firman Tuhan kebenarannya itu tetap satu. Cuma rema yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita masing-masing itu tentu berbeda-beda. Itu berbeda-beda sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan iman percaya kita, dan sesuai dengan pemahaman kita akan kebenaran firman Tuhan. Nah, tema malam hari ini karunia rohani atau spiritual gift yang terambil di dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 6. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan aja biar mempersingkat waktu. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 6 dengan judul rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satunya yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Amin. Ya, kita akan bahas kembali ya tentang karunia-karunia rohani atau spiritual gift. Seperti yang kita tahu tentu kalau kata gift, pemberian itu, tentu kita semua pasti kalau mendapatkan pemberian pasti sukacita ya. Nggak ada orang yang diberikan sesuatu itu terus nggak suka, nggak senang, kecuali mungkin diberikan tugas atau kerjaan yang melebihi ya mungkin. Jadi agak sedikit ngedumel lah istilahnya. Nah, tapi ini dikatakan karunia rohani atau spiritual gift. Nah, kita akan belajar bersama-sama dengan apa yang dimaksud dengan karunia rohani. Nah, kita belajar seperti yang pernah disampaikan oleh pastor untuk
karunia rohani ini ialah karunia rohani ini berasal dari kata pneumatikus. Mungkin di slide berikutnya kali, minta tolong. Ya, nah ini udah pernah pastor sampaikan, saya cuma mau mengingatkan kembali. Berasal dari kata pneumatikus ya, Yunani, yang berarti karisma. Nah, sedangkan di dalam KKBI karisma memiliki arti satu keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan pemujaan atau rasa kagum dari orang-orang yang dipimpinnya. Dan yang kedua ialah atribut kepemimpinan yang didasarkan atas kualitas kepribadian individu. Nah, kita belajar bahwa kita tahu ya bahwa spiritual gift ini berasal kata dari pneumatikus Yunani yang berarti karisma, yang berhubungan dengan kepemimpinan. Nah, kenapa sih kita diarahkan ke pemimpinan? Kenapa sih kita diarahkan ke karisma kepemimpinan ini? Nah, seperti yang kita tahu kan, kita setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi kepala dan bukan ekor ya. Nah, artinya kan kepala itu artinya kepala, kalau saya artikan ya, itu seperti seorang pemimpin. Kita dipanggil untuk menjadi pemimpin-pemimpin. Mulai dari pemimpin di dalam keluarga, pemimpin dalam keluarga, pemimpin rohani, pemimpin komsel, atau pemimpin di dalam pekerjaan, atau pemimpin dimanapun. Nah, Tuhan mau kita menjadi pemimpin, artinya kita ini orang-orang yang menjadi terang, artinya dapat menjadi panutan, teladan untuk bisa diikuti oleh orang-orang di sekitar kita, untuk bisa dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Kenapa kita harus menjadi pemimpin, harus menjadi garam dan terang? Ya karena itu yang Tuhan minta, itu yang Tuhan perintahkan bagi kita. Tuhan Yesus sendiri yang menjadi teladan di dalam kehidupan kita, mencontohkan bagaimana menjadi seorang pemimpin. Nah, biasanya seorang pemimpin itu berbeda kalau di dalam lingkungan kerja ya. Di kita itu ada perbedaan antara pemimpin dan bos. Apa perbedaan pemimpin dan bos? Bos biasanya cuma tahu nyuruh, tapi nggak tahu bagaimana spesifikasi pekerjaannya, bagaimana kesulitan dan kesusahannya. Dan bos biasanya itu orang yang selalu berada di belakang, anak buahnya yang disuruh maju. Nah, sedangkan pemimpin yang dimaksud Tuhan, yang dimasukkan kebenaran firman Tuhan, dan di dalam kita lingkungan kerja, biasa pemimpin itu dalam lingkungan kerja baik kita, mereka itu orang-orang yang mulai dari bawah. Mereka orang-orang yang benar-benar mengerti spesifikasi pekerjaannya, kesulitan pekerjaannya, dan bahkan mempunyai jiwa-jiwa kepemimpinan yang dapat mendorong orang-orang yang ada bersama dengan dia, orang-orang yang dipimpinnya, untuk dapat melakukan hal-hal yang dikehendaki atau tujuan daripada pekerjaannya. Nah, itu kalau di lingkungan kerja. Nah, bagaimana dengan di dalam kebenaran firman Tuhan? Dalam kebenaran firman Tuhan juga seperti itu. Artinya untuk menjadi seorang pemimpin yang harus dimulai dari diri kita masing-masing, kita harus menjadi teladan dulu, menjadi contoh. Bagaimana kita bisa Tuhan percayakan orang-orang untuk kita pimpin kalau kita sendiri belum benar, kalau kita sendiri belum bisa menjadi terang, kalau kita sendiri belum bisa menjadi contoh yang baik di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi karunia roh ini Tuhan anugerahkan untuk memperlengkapi, untuk mempersiapkan orang-orang percaya untuk menjadi pemimpin-pemimpin di dalam kehidupan ini. Nah, terus lanjut spiritual gift, slide berikutnya mungkin minta tolong. Untuk spiritual gift karunia roh itu sebenarnya berasal daripada Tuhan. Berasal daripada Tuhan, nggak dari hal-hal yang lain ya, bukan karena hasil usaha kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita. Karena namanya aja karunia roh. Karunia roh yang tentunya bersifat rohani, bukan bersifat
jasmani atau bukan bersifat sesuatu usaha yang kita lakukan sendiri, tetapi itu merupakan pemberian dari Tuhan atas setiap orang percaya, atas setiap orang yang merindukan untuk diperlengkapi oleh Tuhan. Nah, di dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 6 di dalam pembacaan kita tadi dikatakan bahwa semua karunia rohani yang kita miliki berasal daripada Tuhan. Di mana semua karunia rohani itu bukanlah hasil dari kecakapan kita, kuat gagah kita, kehebatan kita, tetapi diberikan Tuhan untuk memperlengkapi kita. Untuk kita kelola bagi kepentingan kerajaan Allah dan bagi kepentingan orang-orang di sekitar kita. Nah, kepentingan orang-orang di sekitar kita, kenapa sih harus kepentingan orang-orang di sekitar kita? Kita ingat kembali seperti yang pastor sampaikan, bahwa orang-orang percaya dipanggil untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, perbuatan-perbuatan baik itu buat siapa? Nggak mungkin kan perbuatan baik bagi diri sendiri. Ya pasti perbuatan baik bagi sesama kita, orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi Tuhan memberikan karunia-karunia rohani bagi orang percaya, itu pun juga untuk kita kelola. Seperti yang pernah kita baca, bagaimana Tuhan memberikan talenta, bagaimana ada perumpamaan di dalam Alkitab dikatakan ketika seorang tuan pergi ke luar kota dan dia memberikan talenta kepada setiap hamba-hambanya. Ada yang 5, ada yang 3, ada yang 1. Dan seperti yang kita tahu bahwa yang megang 5, yang megang 3 itu mereka mengelolanya. Dan ketika tuannya kembali, talentanya itu berlipat. Talentanya itu telah dikembangkan. Ada yang jadi 10, ada yang jadi 6. Sedangkan orang yang mempunyai 1 talenta ini kenapa? Orang yang jadi 1 talenta ini dia simpan-simpan, dia takut. Akhirnya nggak dikelolanya. Ibaratnya cuma dibiarkan. Nah, ketika tuannya datang, tuannya mempertanyakan bagaimana pertanggungjawaban mereka terhadap talenta-talenta yang telah diberikan tuannya. Nah, seperti itu pula kehidupan kita bagi setiap orang percaya. Kita semua diberikan Tuhan talenta masing-masing, diberikan Tuhan karunia-karunia roh yang harus kita kembangkan, yang harus kita pakai untuk tujuan pekerjaan kerajaan Allah di muka bumi, dimanapun kita berada. Saya percaya kita semua nggak ada, mungkin ada yang sama, tapi Tuhan menempat kita di tempat-tempat yang berbeda, bukan berarti di tempat-tempat berbeda justru untuk kita dengan segala kemampuan kita, dengan segala pengharapan kita kepada Tuhan, kepada pertolongan kuasa Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk dapat mengelola. Nah, itu akan Tuhan tanyakan di dalam kehidupan kita. Bagaimana talenta-talenta dalam perumpamaan itu Tuhan juga akan bertanya kepada kita, akan menuntut pertanggungjawaban bagi kita. Talenta-talenta yang Dia berikan, apakah kita sudah kembangkan? Apakah kita sudah pakai untuk setiap pekerjaan kerajaan Allah di muka bumi? Atau kita hanya diamkan? Nah, itu yang jadi pertanyaan juga bagi kita ya, kita untuk introspeksi diri, belajar bersama-sama. Saya juga masih belajar sama seperti Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih. Kita masih belajar untuk introspeksi, apakah talenta yang Tuhan berikan, karunia yang Tuhan berikan sudah kita pakai secara maksimal. Nah, ada satu khotbah ya yang saya dengar, dan ini pernah diulang pastor kalau saya nggak salah. Dikatakan begini, itu di dalam di sebuah pekuburan itu sebenarnya banyak harta-harta yang belum, atau potensi-potensi yang belum banyak digali, karena mereka tidak mengembangkan talenta apa yang mereka sudah berikan, tapi waktunya keburu habis. Lifetime mereka keburu habis, akhirnya tidak dikembangkan. Nah, Tuhan mau kita jangan seperti itu. Itu ibarat seperti dengan perumpamaan yang satu orang yang ketika tuannya mempercayakan 1 talenta, tidak mengelolanya, dan ketika tuannya kembali, hukumannya apa? Dia dilemparkan, dia dibuang, dan bahkan dia dikatakan sebagai hamba yang jahat. Sedangkan
hamba-hambanya yang dapat mengelolanya, tuannya mengatakan hamba-hamba yang baik, dan mereka dipersilahkan untuk bersama-sama masuk di dalam pesta bersama tuannya. Dan bahkan yang lebih hebatnya lagi, dari yang talenta satu orang ini diambil dan diberikan kepada orang yang dapat mengembangkan talenta. Artinya apa? Kita dipercayakan Tuhan, mungkin yang kita tahu sekarang 1 talenta, tapi kalau kita maksimalkan, Tuhan percaya deh, Tuhan akan memberikan kita talenta-talenta yang baru. Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar, dimulai dari hal-hal kecil. Jadi ketika kita setia, ketika kita konsisten melakukan perkara-perkara kecil, percaya Tuhan akan memberikan kita perkara-perkara besar. Jadi semuanya Tuhan mau melalui proses. Setiap segala sesuatu itu melalui proses. Dari hal yang kecil baru ke hal yang besar. Gak mungkin langsung loncat jadi hal yang besar. Gak mungkin tahu-tahu gak mengalami proses tapi menjadi seorang pemimpin. Nah, bagaimana dia dapat menjadi teladan bagi yang dipimpinnya kalau dia sendiri nggak mengalami proses, nggak benar-benar dipersiapkan menjadi seorang pemimpin. Nah, seperti itulah karunia-karunia roh. Nah, yang kedua, setiap kita memiliki karunia rohani yang berbeda-beda. Di dalam Roma 12 ayat 4-8, saya akan bacakan Roma 12. Roma 12 ayat 4-8. Dikatakan gini, Roma 12 ayat 4-8. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunianya untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat 8, dan jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Ya, jadi di sini jelas ya di dalam Roma 12 ayat 4-8 bahwa kita semua orang-orang percaya diberikan talenta, dan talentanya itu berbeda-beda, nggak ada yang sama. Berbeda-beda, mungkin ada yang sama, ada yang sama 1-2, tetapi enggak semuanya sama. Misalnya karunia bernubuat, semua bernubuat. Nah, enggak seperti itu. Jadi Tuhan berikan Tuhan berikan karunia-karunia roh itu bagi setiap jemaat untuk memperlengkapi. Tujuannya untuk memperlengkapi. Jadi harus berbeda-beda. Ya ibaratnya tubuh, di dalam Roma dikatakan ibaratnya tubuh. Coba tubuh ini tangan semua, kaki semua. Apakah sempurna? Enggak kan? Nah, itu ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada telinga, ada mata. Masing-masing mempunyai tugas fungsi masing-masing. Yang nggak mungkin ibaratnya, oh tangan lebih penting, mata lebih penting, telinga lebih penting. Enggak, semuanya penting. Semuanya bergerak di dalam tuntunan pimpinan yang sama. Nah, kita juga harus, begitu juga karunia-karunia roh yang Tuhan berikan bagi setiap jemaat berbeda-beda, yaitu untuk memperlengkapi, karena sebagai satu tubuh Kristus, dengan Kristus sebagai kepala. Kristus sebagai kepala yang mendorong, yang mengatur kita, yang menuntun kita di dalam menggunakan karunia-karunia yang Tuhan berikan, walau berbeda-beda untuk satu tujuan yang sama, yaitu untuk tujuan kemuliaan nama Tuhan. Oke, yang berikutnya kita akan belajar juga apa yang menjadi tujuan dari pemberian spiritual gift. Apa yang menjadi tujuan dari pemberian karunia rohani? Karunia rohani ini spiritual gift ya, bahasa apanya ya? Bahasa bukan bahasa Indonesianya lah, bahasa luar negerinya gitu. Spiritual gift. Bahasa daerahnya gitu.
Bukan bahasa roh ya, bahasa daerahnya. Ketawanya paling kecil. Ya, jadi apa yang menjadi tujuan dari pemberian spiritual gift? Nah, seperti yang disampaikan, seperti yang kita telah disampaikan di dalam Roma 12 ayat 4 sampai 8, bahwa spiritual gift itu diberikan, ada yang saya tangkap di sini ada 2 poin. Yang pertama untuk memberi kekuatan kepada kita sebagai orang percaya, dan yang kedua tentunya untuk membangun jemaat, membangun tubuh Kristus. Nah, membangun tubuh Kristus. Nah, untuk memberi kekuatan kepada kita orang percaya, tujuan daripada pemberian karunia rohani. Di dalam renungan yang saya dapatkan, dikatakan bahwa tujuan pemberian spiritual gift dalam kehidupan kita ialah untuk memberikan kekuatan kepada kita. Nah, di situ ada penekanan kata menguatkan. Nah, ini juga pernah pastor sampaikan juga kalau saya nggak salah ingat ya. Menguatkan itu dalam bahasa Yunaninya speriso, yang artinya menguatkan, meneguhkan, menegakkan, menetapkan, dan mendidik. Nah, kalau kita melihat dari kata ini, bahwa spiritual gift itu diberikan untuk, karunia rohani itu diberikan untuk menguatkan kita. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini sebenarnya kekuatan kita itu bukan, bahwa karunia rohani itu diberikan bagi kita untuk menguatkan. Artinya kan menguatkan berarti kita ini lemah. Kita ini manusia terbatas. Kita ini manusia yang penuh dengan kekurangan. Nah, oleh karena itu karunia rohani diberikan Tuhan bagi kita, bagi orang percaya, untuk menguatkan. Menguatkan dalam apa? Ya, menguatkan tentu di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Menguatkan di dalam kita hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan, menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan itu, iman sangat penting bagi kita. Karena orang percaya itu hidup oleh karena iman. Dan di dalam iman, iman percaya kepada Tuhan, di dalam iman percaya kepada Tuhan, bagi orang percaya Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang mustahil. Di dalam segala kelemahan kita, di dalam segala kekurangan dan keterbatasan kita, Tuhan sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan besar melalui hidup kita. Dan bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dan oleh karena iman juga, Tuhan bergerak sesuai dengan apa yang kita imani dan kita aminkan. Jadi kalau kita imani Tuhan sanggup menolong kita melewati pergumulan kita saat ini, atau Tuhan sanggup membawa kita dipakai Tuhan lebih lagi saat ini, itu akan terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Jadi itu dimulai daripada iman. Bagaimana kita mengimani dan kita mengaminkan setiap kebenaran yang kita terima. Oleh karena itu, di dalam karunia roh ini dikatakan untuk menguatkan iman, mengajarkan kita untuk belajar percaya kepada Tuhan. Beriman itu seperti apa sih? Beriman itu di dalam firman di dalam Alkitab ya, ada satu tokoh yang dari keteguhan imannya, dari kekuatan imannya, maka dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi orang percaya. Dan tokoh itu adalah Abraham. Dari Abraham. Bagaimana seperti yang kita tahu, Abraham dipanggil Tuhan dari tengah-tengah kaumnya, dari tengah-tengah keluarganya, menuju ke satu daerah, satu tempat yang sama sekali dia nggak tahu. Dia cuma jalan aja, pokoknya wes lah, jalan aja. Tuhan perintahkan, ia percaya, imani. Nah, seperti itulah iman. Di dalam firman Tuhan juga dikatakan iman, kalau nggak salah ya, saya nggak salah ingat, maklum bacanya nggak terlalu intens mungkin. Jadi iman ialah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, terus apa dari segala sesuatu yang kita harapkan gitulah. Nah, jadi bagi orang dunia ini satu hal yang mustahil. Menjadi bukti kan,
kalau di dalam apa ya, persidangan, kalau hukum, bukti itu kan harus ada barangnya, harus ada saksinya. Nah, ini bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita alami, tidak pernah kita rasakan, tapi kita percaya itu yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, itulah iman. Bagaimana kita belajar seperti Abraham juga, Tuhan berjanji kepadanya akan menjadikannya bangsa yang besar. Tetapi waktu dalam prosesnya Abraham nggak melihat itu terjadi. Bagaimana di masa-masa umurnya dan bahkan usianya sampai usia lanjut, dia belum melihat. Tuhan katanya mau jadikan bangsa yang besar. Tapi keturunannya aja belum ada. Dan bahkan Abraham sempat ambil jalan pintas, menikahi Hagar, sehingga mendapatkan keturunan Ismail. Tapi bukan itu rencana Tuhan. Tuhan menguatkan iman Abraham dan Sarah tentunya, dan Abraham memegang janji Tuhan. Dia percaya jadi bangsa yang besar. Akhirnya Tuhan menggenapi janji Tuhan dalam kehidupan Abraham. Di usia yang lanjut dia boleh mendapatkan keturunan. Abraham sehingga Abraham juga disebut bapa dari orang beriman, kalau nggak salah, bapa dari semua orang beriman. Nah, begitupun juga kita. Jadi iman ini sangat penting. Bagaimana karunia roh ini diberikan kepada orang percaya, bukan hanya aja memperlengkapi, tetapi juga menguatkan iman kita. Kita perlu belajar untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kita perlu belajar untuk percaya dan mengimani dengan Tuhan. Nah, kapan kita belajarnya? Kita belajarnya setiap saat di dalam kehidupan kita. Bahkan sampai saat ini. Ketika kita percaya bahwa semuanya karena kasih karunia Tuhan yang membuat kita sampai ada sampai dengan saat ini, dan bahkan boleh ada bersama-sama dengan warga kerajaan yang lain beribadah. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itulah yang akan mengingatkan kita, untuk menguatkan kita mengimani, untuk kita mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan. Nah, tentunya perjalanan bersama dengan Tuhan inilah yang akan membuat iman kita bertumbuh. Selain daripada yang terutama, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau mendengarkan firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kita lakukan, dan kita di dalam kehidupan ini kita perkatakan, kita lakukan, itu yang akan membuat kita mengalami pengalaman dengan Tuhan sehingga iman kita bertumbuh. Oke, yang berikutnya belum sebelumnya. Ya, tujuan pemberian daripada karunia rohani yaitu untuk membangun jemaat. Seperti yang tadi telah saya sampaikan ya, di dalam Roma 12 ayat 4 sampai 8 juga dikatakan sangat jelas bahwa pemberian karunia-karunia roh ini bagi setiap kita orang percaya, selain untuk memperlengkapi kita secara individu, secara pribadi, juga dipakai Tuhan untuk saling memberkati orang-orang di sekitar kita, terutama juga bagi orang-orang percaya yang lain, untuk kita bisa saling menguatkan, untuk kita bisa saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Karena kan karunia-karunia rohani itu berbeda-beda ya, jadi di dalam berbeda-beda itu menjadi satu. Nah, istilahnya kalau di dalam ibaratnya bangsa Indonesia lah, ada kan simbolnya berbeda-beda tapi satu, Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada kesatuan dari jemaat, kesatuan dari jemaat Tuhan dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Yesus Kristus sebagai kepala jemaatnya. Jadi karunia rohani diberikan juga untuk membangun jemaat. Karunia rohani juga diberikan untuk membangun jemaat agar jemaat Tuhan semakin kuat, agar jemaat Tuhan semakin tubuh Kristus semakin satu, semakin kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang terakhir yang saya mau bagikan, kita udah berbicara karunia rohani. Apa aja sih karunia rohani itu yang Tuhan berikan?
Oke, slide berikutnya. Ini karunia-karunia rohani. Ada 9 karunia rohani di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. 1 Korintus 12. Nah, ini ada 9 karunia rohani. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10, yaitu yang pertama satu karunia rohani yang bisa berkata-kata dengan roh, memberikan karunia untuk berkata-kata hikmat, terus memberikan karunia rohani untuk berkata-kata roh dalam bahasa roh gitu. Terus yang berikutnya karunia rohani iman. Nah, yang berikutnya karunia rohani menyembuhkan, yang keempat. Yang kelima karunia rohani memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Yang keenam karunia rohani untuk bernubuat. Yang ketujuh karunia rohani untuk membedakan bermacam-macam roh. Yang kedelapan karunia rohani untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan yang terakhir, yang kesembilan ialah karunia rohani untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, dari kesembilan karunia rohani yang ada, Tuhan mau kita, Tuhan berikan itu kepada kita. Tinggal kita sebagai orang percaya, sebagai warga kerajaan, minta kepada Tuhan. Tuhan, kalau aku karunia rohani apa sih yang Tuhan mau berikan? Itu perlu untuk memperlengkapi kita. Bukan hanya untuk memperlengkapi hamba Tuhan, bukan hanya untuk memperlengkapi orang-orang yang melayani, tetapi memperlengkapi orang-orang percaya. Nah, orang-orang percaya ini bukan hanya mereka yang berdiri di mimbar atau melayani, tapi bagi kita semua, bagi jemaat juga. Nah, oleh karena itu kita perlu di tahun yang baru ini biasanya orang membuat resolusi, membuat satu resolusi atau satu perubahan atau berupa satu gift ya, untuk mendapatkan satu pemberian atau suatu gift yang baik diharapkan untuk tahun ini. Nah, bagi kita juga orang percaya, kita mulai tahun ini diingatkan, mari kita minta kepada Tuhan, biarlah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita karunia rohani apa sih, gift apa yang Tuhan kasih kepada kita sih dalam karunia roh itu, dalam karunia rohani, untuk kita dapat kembangkan, untuk kita dapat memaksimalkan, untuk kita dapat mengelola sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, agar ketika ketika kita kembali kepada Tuhan, kita bisa mempertanggungjawabkannya. Jangan sampai kita kembali kepada Tuhan kosong. Kita membawa apa yang talenta Tuhan berikan, karunia-karunia yang Tuhan berikan, tanpa kita kembangkan. Nggak ada buah-buah roh di dalam kehidupan kita, nggak ada buah-buah pertobatan, nggak ada buah-buah jiwa-jiwa dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita kembali kepada Tuhan, kita tidak bawa apa-apa. Nah, kita harus belajar, kita harus minta kepada Tuhan, minta kepada Roh Kudus untuk menyatakan apa yang karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, untuk kita lebih memaksimalkan kehidupan kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Demikian untuk firman Tuhan sore hari ini.